out, baby. Mr. and Miss Smith. Film action yang penuh dengan bumbu humor yang kocak ini bakal bikin harimu makin seru nih. Film yang menceritakan tentang sepasang suami istri yang sudah menikah selama 5 atau 6 tahunan dengan problem khas rumah tangga di usia pernikahan segituan. Di mana masalah utamanya yang sebenarnya adalah mereka memiliki sekat ruang rahasia yang menjadikan keintiman itu pelan-pelan sirna pula. Baik, daripada terus menggombal demi menutupi cinta yang mulai tanggal, inilah Mr. and Mrs. Smith. Di awal film diperlihatkan sepasang suami istri yang sedang berkonsultasi dengan seorang psikolog pernikahan. Ini bercerita jika mereka sudah menikah selama 5 tahun, tapi kata si wanita 6 tahun. Emang ya suka cari perkara nih cowok kalau disuruh ngingetin yang beginian. Lalu mereka ditanya apakah keluarganya bahagia, apakah masih rutin melakukan adu jangkrik di ranjang, dan kapan mereka bertemu untuk pertama kalinya. Dan mereka pun menjawab dengan adegan flashback kelima, bukan, maksudnya ke-6 tahun sebelumnya. Terjadi peledakan mobil Barakuda di Bogota, Kolombia. Polisi mencurigai seorang turis yang pergi sendirian. Si Brad Pitt ini pun dicurigai sebagai pelakunya karena di bar sendirian. Tapi di saat yang sama Mbak Angelina Jolie pun hampir digeledah karena juga turis yang pergi sendirian. Akhirnya dengan jiwa kabur dari kenyataan, mereka berdua dengan inisiatif masing-masing berpura-pura mengatakan kepada polisi setempat bahwa mereka adalah pasangan turis. Dan turis ganteng dan cantik itu pun lolos dari interogasi polisi Kolombia. Mereka akhirnya pun berkenalan. Si tampan pelontos bernama John, sedangkan si sintal gemulai bernama Jane. Mereka berdua akhirnya menghabiskan malam pertemuan perdana itu dengan minum tuak, berdansa dalam kerumunan gerimis yang syahdu, hingga saling hilaf dengan adu jangkrik di hotel melati di sana. Esok harinya mereka pergi berjalan-jalan dan mencoba game tembak-tembakan. Jane awalnya tidak kena sasaran sama sekali, lalu gantian John yang nembak seluruh target dan hanya satu yang meleset. Nggak terima dikalahkan cowok ya kan? Jane pun mencoba sekali lagi dan kali ini kena semua sasaran. Meskipun baru kenalan selama 6 minggu, mereka memutuskan untuk menikah. Mereka pun cerita ke sahabatnya masing-masing bahwa mereka jatuh cinta satu sama lain dengan pandangan pertama. John taunya Jane bekerja sebagai ahli server dan Jane juga taunya John bekerja sebagai kontraktor besar. Dan ya, 5 tahun kemudian, 6 tahun kemudian, inilah keluarga Smith, keluarga bahagia yang super kaya raya dan hidup bahagia. Mereka pun berangkat kerja dengan kesibukannya masing-masing dan seperti biasa, selalu makan bersama tiap jam 7 malam, di mana Jane selalu pulang terlebih dahulu untuk menyiapkan makanan. Karena sudah sampai 6 tahun menikah, perlakuan mesra satu sama lain pun semakin luntur macam kain batik 35 ribuan. Kalau kata orang-orang yang sok bijak sih, katanya periode 5-6 tahun memang periode di mana biduk rumah tangga suka diterjang badai yang ganas. Kalau nggak kuat-kuat nahan ego masing-masing, bisa porak-porandan datu kapal tongkang yang sudah dinaikin berdua selama 5-6 tahun. Sampai pada suatu malam, Jane pun pamit pergi mau benerin server sebuah perusahaan. Sementara John daripada gabut memilih main ke bar. Ternyata Jane justru menjadi wanita panggilan lelaki hidung belang di hotel berbintang. Sementara John banyak minum dan salah masuk di ruangan gangster yang sedang main poker. Dan tiba-tiba ternyata mereka berdua menyamarkan identitas dirinya sebagai pembunuh bayaran dan misi kini selesai sudah. Mereka lalu sampai ke rumah tepat waktu untuk datang ke acara keluarga Coleman's tetangganya. Gila, sadis dan profesional tingkat tinggi sih ini.
Di dalam rumah, ternyata mereka punya tempat penyimpanan rahasianya masing-masing. John menaruhkan di bawah gudang, sedangkan Jane punya tempat rahasia di dalam oven dengan sandi tertentu. Ajib, keren banget kan ovennya si Jane? Jadi pengen nih bikin rumah buat nyimpen duit tetangga. Begitu pula dengan kantor mereka yang ternyata hanyalah kedok aja. Kali ini, John mendapatkan misi baru untuk membunuh seorang pria bernama Benjamin, dan Jane yang berada di kantor dengan seluruh karyawannya adalah wanita juga mendapatkan misi yang sama untuk membunuh Benjamin. Mereka harus membunuh Benjamin sebelum dia melintasi perbatasan negara. Jane sudah standby cantik di sebuah gubuk setelah memasang jebakan bom dengan pemindai laser sambil mengamati dengan teropong canggihnya. Tiba-tiba datang mobil gurun dengan pengendaranya yang ugal-ugalan dan menyenggol pemindai laser yang disiapkan oleh Jane. Jane yang mulai emosi, ada orang tak diundang dan merusak rencananya, itu pun naik pitam dan segera menembak pria tersebut tepat di dadanya. Dan pria tersebut ternyata adalah John, pun sebaliknya, dia membasoka Jane beserta gubuknya. Mereka yang baru pertama ini gagal melaksanakan tugas order membunuh itu pun mencari identitas masing-masing. Jane dibantu anak buahnya mencari pelaku lewat rekaman video teropong, sementara John mulai ngulik laptop gosong yang ditinggalkan Jane di gubuk tersebut. John pun mendapatkan alamat pemilik laptop di sebuah kantor di New York, dan begitu kagetnya ketika melihat CEO dari perusahaan tersebut adalah Jane, istrinya. Sementara Jane mulai curiga tentang kebiasaan suaminya yang kalau pipis sambil goyang-goyangin kakinya itu sesuai dengan pria di video teropong tersebut. John pun menelpon Jane ngajak dinner, dijawab Jane dinner biasa aja di rumah jam 7. Dan mulailah mereka makan malam bersama dengan mulut saling tersenyum, tapi mata jelalatan saling curiga. Saat John menuangkan wine untuk Jane, ia pun sengaja menjatuhkan botol wine dan ternyata refleks ditangkap oleh Jane. Tak tahan dengan kepura-puraan yang ada di depan mata, mereka berdua memutuskan untuk selesai makan malam. John mengambil pistol, sementara Jane memilih kabur dengan mobilnya. John yang mengejar Jane keluar tidak sengaja tersandung dan mobil Jane tertembak. Emosi lagi lah si Jane yang tadinya mau ngalah ya kan? John yang bilang itu gak sengaja pun gak digubris sama Jane dan langsung menabrak John. Lalu John berusaha masuk mobil untuk bicara, tapi Jane justru ngabur dari mobilnya. Mereka pun mendatangi sahabatnya masing-masing dan numpang teler di sana dengan pikirannya yang kalut. Keesokan paginya, Jane beserta anggota organisasinya datang ke rumah untuk mengecek apakah ada yang mencurigakan dan bisa mereka temukan. Tak lama kemudian, John datang dan mengecek gudang penyimpanan persenjataannya dan ternyata sudah habis ludes diambil oleh Jane. John pun langsung mendatangi kantor Jane dengan menyusup melalui lubang ventilasi yang dipenuhi oleh sensor. Mengetahui kedatangan John, si Jane dan anak buahnya pun langsung kabur dari sana. John kembali mendatangi kantor baru Jane melalui lift, namun kembali ketahuan oleh Jane. John pun diancam untuk keluar dari gedung sebelum lift diledakkan. Dan Jane ditantang balik kalau mau ngebom lift yang udah nggak ada masalah, kata John. Dan ternyata merasa menyesal meledakan lift, Jane pun dengan segera menghabiskan malam penuh kesedihan mengenang suaminya John di tempat di mana dulu ia dilamar. Sementara John yang ternyata masih hidup karena mengkamuflasekan keberadaannya dengan tipuan kamera pun mendatangi Jane di sana. Akhirnya John minta cerai di sana karena menganggap Jane sudah keterlaluan, sudah berniat membunuh John. Namun sebelum bercerai, John mengajaknya berdansa. Dan Jane kembali memasang bom di jas milik John dan kabur keluar. John pun menyusul sembari menelpon Jane dan berkata bahwa Jane sudah 2 kali berniat membunuh John. Jane hanya bilang bahwa itu hanyalah bom kecil-kecilan. Di sini pun mereka saling mengingat awal mereka bertemu dan saling cinta sebelum bersiap saling membunuh di rumah Mr. and Mrs. Smith nantinya. Aksi saling bunuh pasangan suami istri idaman netizen ini pun terjadi di rumah mereka.
Namun, kalau cinta sudah berkehendak, tai kucing pun rasa coklat. Mereka yang sedianya saling bunuh itu pun malahan adu jangkrik di tengah kondisi rumah yang porak-poranda. Karena disuruh saling bunuh, tapi malah saling sosor, mereka berdua akhirnya menjadi buronan kedua organisasi rahasia milik mereka berdua. Dan rumah mereka pun disatroni pasukan khusus untuk dibunuh. John mengajak Jane masuk ke basement. Tiba-tiba sebuah robot menjatuhkan bom di sana. John refleks menendang bom tersebut, tetapi justru ke arah tangki bensin. Dan mereka yang kabur menggunakan mobil keluarga Coleman dikejar oleh 3 mobil. Mereka pun akhirnya jujur satu sama lain. John bilang bahwa ia tidak pernah suka makanan Jane, dan dibalas dengan Jane bahwa ia mengaku selama 6 tahun ini itu adalah masakan anak buah Jane di kantornya. Mereka pun saling berterus terang di tengah tembakan dan kejaran musuh hingga pada akhirnya ini nih salah satu scene yang paling gue suka dari film ini. Mereka pun menemui Eddie, sahabat John yang masih netral untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Eddie pun menceritakan jika dua perusahaan John dan Jane itu bersaing dan mereka sudah keluar dari prosedur yang sudah ditentukan. Jadi, demi keamanan kedua organisasi tersebut, John dan Jane harus dibunuh. Kecuali mereka menemukan target yang lebih dicari sama perusahaan tersebut. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk menculik si Benjamin yang kini ditahan di penjara federal. Sebelum John hendak masuk ke lubang ventilasi penjara federal untuk menjemput Benjamin, ia mencoba jujur bahwa ia telah bercinta dengan wanita sekitar 50 atau 60 orang. Dan John membalas dengan fakta bahwa Jane telah bercinta dengan hampir 322 pria, kadangkala threesome sekalian. Akhirnya Benjamin berhasil diculik kemudian diinterogasi oleh mereka berdua. Dan Benjamin pun akhirnya mengatakan bahwa target sesungguhnya adalah mereka berdua. Benjamin kemudian menunjukkan sinyal GPS di sabuknya dan pasukan gabungan dari dua perusahaan mereka berdua pun mulai menyatroni mereka berdua. Mereka akhirnya memantapkan niatnya untuk tidak kabur dari sana dan melawan organisasi mereka sendiri. Mereka pun masuk ke dalam toko mempersiapkan persenjataan dan memasang rompi anti peluru. Tak lama kemudian pasukan yang mengetahui pintu toko sudah dijebol pun langsung masuk ke dalamnya. Satu persatu pasukan dilumpuhkan dengan pisaunya. Jane juga berhasil menyerang dan tak sengaja mengenai John. Dan baku tembak yang seru pun terjadi. Sampai akhirnya mereka terdesak di dalam satu ruangan dan dikepung oleh pasukan lengkap. Dengan sedikit ngobrol perpisahan, akhirnya mereka tetap memantapkan hati untuk keluar ruangan dan berjibaku antara hidup dan mati. Scene pun diakhiri dengan kembali ke ruangan psikolog pernikahan seperti di awal film dengan suasana yang berbeda. Dan film pun berakhir. Oke, kalau menurut saya film ini nih gokil banget dan sangat menghibur, baik dari segi adegan baku tembak maupun dari segi humor yang terselip. Menurut saya nih ya, jarang banget di film action nih ada yang action komedi tapi dibalut dengan apik dan tidak garing. Nah, satu pesan dari film ini adalah jangankan tidak mendapat restu dari calon mertua, nasib antara hidup dan mati pun bisa tuntas karena cinta yang membara. Cile. Nah, buat kamu jangan lupa kalau ke tempat calon mertua jangan cuma bawa martabak, dan sampai jumpa.